Lu tahu nggak? Apaan? Ada tragedi Brexit. Tahu kayaknya deh, pernah denger gue. Gue nggak tahu soalnya. Oh iya, pantesan lu nanya. Iya makanya gue nanya. Karena gue nggak tahu, karena gue nggak pernah ngerasain, dan gue kan itu pas mudik ya. Iya, kejadian itu pas mudik. Nah kan, gue mudik kan selalu Hamin sebelum Lebaran. Iya. Nah, lu ada nggak ceritanya? Kalau nggak, ada kali cerita-cerita kayak mudik. Kalau yang gue tahu sedikit info ya, mungkin itu kejadian tahun 2016 pas banget gue lagi kelas 2 SMA. Udah SMA? Iya, karena gue lulus 2017. Oh, ini sama sih, seangkatan ya. Iya, karena itu setahu gue tuh mudik kejadian itu tragedi terparah. Macet selama 3 hari 3 malam. Anjing. Iya, itu. Gila. Itu parah sih, itu rekor Indonesia sih. Gila. Nah, kebetulan untuk kali ini kita kedatangan narasumber. Kedatangan sih. Ada narasumber ngirim cerita yang berjudul, di sini dia cerita pengalaman horor saat mudik di Brexit. Mau tahu kelanjutannya? Saksikan aja terus di Horors. Takut. Nah, jadi gini Dit. Ada narasumber yang ngirim cerita ke kita nih. Siapa tuh? Di sini sih dari ini pengirimnya namanya Ini ceritanya nyambung. Ini judulnya sih masih menyangkut mudik ya. Oh. Apalagi ini pengalaman horor saat mudik di Brexit. Gila. Oh, mudik ada horornya juga ya? Ada. Gue nggak pernah. Karena itu kejadian emang bener-bener luar biasa sih. Luar biasa. Luar biasa. Daripada lama-lamaan kita langsung aja kali ya. Bacain aja ya. Boleh. Oke. Halo admin. Saya ingin berbagi pengalaman yang sampai sekarang masih membuat saya sulit tidur. Kejadian ini saya alami ketika mudik melewati jalur Brebes exit beberapa tahun yang lalu. Malam itu jalan tol penuh sesak. Mobil tak bergerak sama sekali. Jam sudah lewat pukul 1 dini hari. Udara pengap, semua orang lelah. Saya turun sebentar dari mobil untuk meregangkan badan. Begitu kaki saya menginjak aspal, saya langsung merasa ada yang janggal. Tak ada suara sama sekali. Tak ada klakson, tak ada suara orang. Hanya keheningan yang menekan telinga saya. Di kejauhan saya melihat beberapa orang berjalan di antara mobil. Wajah mereka pucat, mata kosong, langkahnya pelan seolah terseret. Saya terpaku ketika salah satu dari mereka semakin dekat. Seorang ibu muda menggendong bayi. Tubuhnya penuh debu, matanya menatap lurus ke arah saya. Dengan suara lirih dan serak, ia berbisik. Kami juga mudik, tapi tak pernah sampai. Jantung saya hampir berhenti. Saya buru-buru kembali mencari mobil. Tetapi pemandangan berubah. Mobil yang tadi saya tinggalkan lenyap. Jalan tol kini kosong, gelap, tanpa satu lampu pun. Hanya aspal hitam yang memanjang tanpa ujung. Tiba-tiba suara klakson ribuan mobil meledak. Di telinga saya ada cahaya lampu juga yang menyilaukan mata. Saya menutup wajah, lalu membuka mata dengan panik. Saya sudah kembali duduk di kursi sopir. Istri saya masih tertidur, anak saya masih terlelap. Seolah-olah tak ada yang terjadi. Tapi saat saya melihat kaca spion, tubuh saya kaku. Di kursi belakang ada sosok ibu dengan bayinya. Senyumannya lebar, matanya hitam legam, menatap saya tanpa berkedip. Sejak malam itu, saya tidak pernah lagi berani melewati Brexit pada malam hari. Sekian, terima kasih, maaf kalau ceritanya nggak serem. Oke. Jadi gimana nih, Dit, menurut lo dari cerita ini? Brexit berarti apa nih? Pintu tol exit Brebes.
Oh, deket kampung gua dong berarti ya. Kampung Brebes ya? Iya itu. Oh, gua gak pernah ngalamin sih yang kejadian Brexit kayak gitu yang macet-macetan parah. Itu sih infonya valid sih emang. Lu bisa cek di Google. Soalnya gua pakai patwal. Kayak patwal yang totot itu ya. Tahu lah. Ya, siap Pak. Nah ini sebenarnya kalau yang gua kulik di berbagai macam media itu sempat memakan 11 korban jiwa. Iya, itu ngapa anjir? Yang terutama lansia. Itu kenapa? Kelelahan di gara-gara kemacetan itu? Iya betul, karena macet 3 hari, hampir 3 hari lah, apa 3 hari lebih gitu, lupa. Karena lansia ya, panas, capek. Itu bener-bener pas pengen keluar Brexitnya atau pas sebelum Brexitnya malah? Sebelum. Oh, sebelum mengarah keluar. Jadi macetnya itu kurang lebih 52 kilo apa ya kalau nggak salah. 52 kilo? 52 kilo macet. Itu di tol. Berarti terdiri dari bis, mobil pribadi, minibus. Gue aja kadang-kadang macet di jalan biasa ya. Panas banget, kenapa anjing? Wah, parah sih. Itu gimana macet? Kan itu mobil dari jauh semua tuh ya. Iya. Panas banget, ngapet anjing. Gue bisa, kalau misalnya lagi hujan deras, itu kering gua. Pasti. Gimana ini rasanya 3 hari. Oh, gila. Full mobil. Dengan keadaan siang hari panas terik gitu, nggak ada hujan. Tapi kalau dia udah sampai ketemu sama yang roh itu berarti roh ya atau setan ya? Ini sih kayaknya roh yang mungkin korban kecelakaan sih kayaknya. Salah satu dari korban mungkin ya. Bisa jadi karena dia berbisiknya kayak dia juga mudik tapi nggak pernah sampai. Kami juga mudik tapi tidak pernah sampai. Anjir. Itu serem banget sih itu. Anjir, gila. Kalau nggak pernah sampai berarti sampainya kemana dia? Ke rahmatullah. Semoga ke surga. Amin. Ya terbaik aja lah doanya. Iya. Sampai 52 kilo. 52 kilo itu valid. Gila nih berarti. Itu mana? Pokoknya jauh lu nggak bisa ngebayangin lah. Dari sini Ciputat ada kali. Gue aja kalau sering ke Purwakarta aja ya. Maksud gue capek banget tuh anjir naik mobil. Itu kan nggak ada 52 kilo ya? Nggak sampai soalnya. Sampai kan? Ya berarti ke Bandung lah itu. Iya bisa ke Bandung. Dan itu bayangin, itu kan macet berjam-jam bahkan sampai berhari-hari ya. Itu namanya kendaraan macet otomatis nyala terus mesin kan biar AC-nya nyala juga. Iya benar. Itu bensin gimana sih? Ya mau kencing mau berak. Nah rumornya bukan rumor sih dan ini salah satu faktor yang membuat warga di daerah situ sekitar situ jadi punya keuntungan juga sih dari musibah itu. Iya, dia warga-warga itu berbondong-bondong buat ngediriin kayak bangun MCK gitu, tempat istirahat, warung, dan bahkan ada bensin eceran juga katanya tuh. Tapi bensinnya yang setahu gue nih yang gue hulik mahal. Dia tuh per botol ya kalau nggak salah. Kayak eceran per gitu, botol. Ya tahu gua. Itu entah 1 liter apa 1,5 liter botol aqua tuh ya. Itu dijual kisaran 50.000 per botol itu. Gelo. Iya karena gelo anjing. Tapi tetap laku karena emang ya, mau nggak mau kan daripada stuck di situ berhari-hari dan bikin ribet juga maksud gua. Ya ribet sih. Ribet itu pasti. Lu harus dorong lah kalau nggak ya derek juga nggak bakalan bisa masuk. Nggak bisa mak. Derek masuk macet juga mas. Nggak bisa masuk. Pokoknya itu kejadian benar-benar emang salah satu tragedi parah sepanjang mudik Lebaran sih. Tadi Hamin berapa itu? Itu kalau nggak salah namanya mudik ya Hamin ya kan. Ya maksud gue kan kalau gue nggak pernah ngerasain kayak gitu karena gue udah berangkat pulang kampung tuh Hamin 1 kalau plus 1. Iya. Karena sepi. Biasanya kalau mudik yang rame itu Hamin 3, Hamin 4. Hamin 3, Hamin 4. Iya. Oke lu yang sering rame banget tuh ya? Iya, sering itu pasti Hamin 3, Hamin 4. Gila nih. Capek banget anjing. Dan itu sebenarnya ada saudara dari gua pribadi almarhum tapi beliau udah meninggal ya. Dia salah satu korban, tapi bukan korban dari ini ya. Salah satu yang pernah mengalami kejadian itu juga sebenarnya. Cuman beliau sudah almarhum. Ada Pak Ade saya almarhum. Sama dia salah satu yang terjebak lah. Iya betul, dia bener-bener 3 hari atau 2 hari gitu di situ di mobil. Sekarang kampung masih jauh dari situ ya? Masih jauh itu cuy. Itu ibarat lu keluar situ biar apa ya namanya
nggak bete di tol kan? Iya, karena itu tol terakhir arah ke Oh gitu doang. Kebumen itu. Setelah dari situ kan masih perjalanan 5 jaman. 5 jaman. Belum lewat kampung gua lagi. Wah gila. Belum, sejauh sih. Gila Sejauh kampung itu. gua. Yang jalanannya rusak. Gila tuh. Wah, pokoknya semoga nggak sampai terulang lagi. Dan itu gue juga lupa sih, itu macet karena apa ya? Entah karena masih pembangunan atau gimana, gue lupa deh. Oh. Itu. Oh nggak tahu tuh. Nah sekarang alhamdulillah semenjak mungkin pembangunan udah selesai, tol udah beres semua, jadi alhamdulillah udah lancar semua, udah nggak ada kejadian itu lagi dan jangan sampai ada kejadian kayak gitu lagi. Karena kalau kayak gitu kasihan masyarakat Makan korban soalnya cowok. makan korban, lansia udah kecapean, wajar lah. Capean di bis, di kendaraan. Walaupun dia nggak nyetir pun tetap capek Capek lah namanya kita duduk doang berhari-hari nggak gerak. Gue aja yang masih muda duduk doang di. Gue minta tukeran bokap gue yang bawa. Nah, iya makanya apalagi lansia. Iya anjir, yang lain cuma diem duduk doang anjing. Bagi ini sampai ngalamin kejadian horor di Brexit itu. Anjing. Wah takut banget sih. Nah lanjut lagi nih, ada juga narasumber kita yang ngirim cerita. Subjeknya apa cok? Gue liat tuh subjeknya. Pengalaman horor mudik naik motor. Judulnya pengalaman horor mudik naik motor. Ada juga ya naik motor horor ya. Sebenarnya naik motor itu seru loh kalau buat mudik lebaran ya. Kalau nggak langsung aja cerita dulu deh ntar baru. Oke, gitu ya. Kita dengerin aja langsung ceritanya. Dari siapa nih? Cerita ini dikirim oleh Anjay. Namanya. Oke. Halo admin, saya ingin berbagi pengalaman nyata waktu beberapa tahun lalu mudik. Saat itu saya pulang kampung dengan motor karena lebih hemat dan bisa menembus jarak jalan-jalan kecil. Saya berangkat malam hari, pikir saya biar jalanan lebih lenggang. Ternyata itu adalah keputusan yang tidak pernah saya lupakan. Awalnya perjalanan terasa biasa saja. Angin malam cukup dingin. Sesekali ada rombongan pemudik lain yang juga sama-sama naik motor. Tapi sekitar jam 2 dini hari, tiba-tiba jalanan jadi sangat sepi. Tak ada kendaraan lain, hanya suara mesin motor saya yang menyala. Saya mengikuti papan penunjuk jalan yang entah kenapa terasa asing. Tulisan di papan itu samar-samar, seakan sudah tua dan berkarat. Tanpa sadar, saya malah masuk ke jalan kecil yang gelap dan sempit. Lampu motor saya hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Di tengah jalan itu, saya melihat seorang nenek berdiri. Tubuhnya bungkuk, mengenakan kain lusuh, wajahnya tidak jelas terlihat. Ia mengangkat tangan, seakan menyuruh saya untuk berhenti. Dengan ragu, saya melambaikan tangan juga dan melambatkan motor. Saat sudah dekat, nenek tua itu menatap saya dengan mata kosong dan berbisik, "Arah pulangmu bukan ke sini." Sekujur tubuh saya langsung merinding. Saya gas motor sekencang-kencangnya tanpa menoleh. Tapi anehnya, jalan yang saya lewati terasa berputar. Pohon yang sama, gundukan tanah yang sama, muncul berkali-kali seolah saya berputar di tempat yang sama. Baru setelah saya membaca doa dalam hati, lampu motor menyorot sebuah gapura desa yang familiar. Tiba-tiba saya sudah sadar dan sampai di kampung halaman. Padahal jaraknya seharusnya masih puluhan kilometer lagi. Sampai sekarang saya percaya malam itu saya disasari ke tempat yang bukan jalur manusia. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Ceritanya juga ini bisa menyentuh banget loh. Soalnya kayak kebayang banget langsung dapet. Tapi kalau horor gue nggak pernah sih kalau naik motor aja. Nggak pernah naik motor? Nah, maksud gue naik motor pernah. Oh. Maksud gue kalau disasarin kayak gitu, misalnya gue kayak kemana-mana ya, sendiri naik motor malam-malam,
Gue nggak pernah disasarin kan. Kalau naik motor sini doang. Enggak anjing, enggak semuanya harus ke sini, Mas. Lu studio doang sini. Enggak, gue ada tempat lain lah. Tempat lain ada ya. Ada gua. Tapi ngomong-ngomong soal mudik naik motor, gue pernah sih. Enggak mau disasarin. Bukan disasarin, lebih tepatnya kesasar aja. Berarti salah lu dong. Kesasar aja. Salah lu dong. Gue waktu itu Lu masih baca peta pakai ini kan, yang kertas. pakai atlas gue. Pakai atlas gue. Pakai sama bawa globe. Anjing, fair banget anjing. Itu gue pernah kesasar, bukan disasarin, ini mah kesasar rel dari tololan aja sih. Itu gue tahun berapa ya, 2 atau 3 tahun yang lalu, gue sama adik gue nih dari kampung kan. Gue 3 tahun yang lalu berarti pas covid dong. Sekarang 2025 cok. 3 tahun 2022. 2022, Oh iya nenek. 2022 udah kelar. Gue sama adik gue pulang kan dari kampung ke sini seting motor. Gue ngide tuh, entah gue ngide apa emang gue bengong ya. Harus belok kanan, gue ngambil arah mana gitu gue lupa. Gue lurus bablas Ke arah kayak lewat Bandung lah kalau bablas lurus terus. Soalnya jalan yang gue lewatin itu ini coba apa? Kanan tebing, kiri jurang. Itu gelap, hutan gelap, nggak ada lampu, dan itu suasana udah hening, nggak ada motor lewat atau orang lewat pun, dan itu sore-sore menjelang maghrib. nice bro. Itu di situ gue ada berdiri, sumpah. Itu tuh kayak ya Allah nih kalau kesasar gimana? Misal oke lah kesasar ada temennya kan berdua kan. Kalau misal kehabisan bensin atau kenapa-napa motor misalnya kagak ada apa-apa sih tuh men. Tuh bensin ganti air kelapa anjir. Diminum sama orangnya, motor didorong. Goblok. Ada namanya Maps ya, Google Maps. Itu kita lagi menghemat baterai juga. Baterai. Karena itu belum jauh dari Kebumen. Masih udah lewat Kebumen, cuman satu kota setelah Kebumen. Lu arah ke sini. Arah ke sini. Itu sih itu. Literally masih perkampungan. Iya, itu mau balik lagi, mau muter balik lagi nih lewat jalur yang gue lewatin tadi. Jauh udah, mau lurus gue nggak tahu nyampenya di mana dan jam berapa. Akhirnya lo tahu nggak gimana? Gue mau nggak mau ngikutin plang seadanya setahu jalan gue tembus-tembus Cirebon. Berarti gue ngelewatin Purwokerto segala macam tuh, gue ngelewat pinggir kali anjir. Gue bisa Nggak tahu tuh gue tiba-tiba Cirebon anjir. hampir sama kayak dia dong. Tiba-tiba kelompat. Ih kalau jauh banget emang sih. Cuman nggak tahu itu gue disasarin enggak, soalnya masih ada matahari sih, masih sore-sore. Untungnya itu kalau malam nggak tahu sih gue. Bisa tuh masuk sawah lu. Kebun orang aja. Kacau sih itu. Gue nggak lagi deh. Gue aja maksudnya udah sering bolak-balik naik motor masih nyasar gitu kan. Ya, kalau lu kan kesalahan lu. Iya sih kesalahan gue. Tapi kalau ini kan disasarin ya. Bisa sih. Ih gimana rasanya disasarin? Makanya gue gak pernah mudik tuh naik motor sendirian, gue gak pernah tuh. Tapi kalau lebaran nggak masalah sih. Iya, tapi juga dia pas lebaran. Berarti kan ada momen dia sendirian tuh lewat, berarti kan udah mulai deket-deket kampung. Maksudnya udah mulai kayak daerah-daerah tinggal berapa pedesaan gitu ya kayaknya. Iya. Ya. Soalnya di sini dia kayak ngelewatin beberapa desa. ya langsung nyampe ke rumah sampai dia. Gapura. Iya. Gapura Berarti kan- kampungnya. Berarti udah tinggal berapa kilometer lagi lah. Iya, harusnya dia masih jauh kan. Wah, tapi kalau disasarin gini ada untungnya juga ya. Iya juga sih, bagus lah. Cepat sampai gitu kan. Bagus. Tapi Cuman nih horor sih. Dan logika gue juga bertanya-tanya nih. Kalau disasarin gini kan dia jadi cepat sampai. Apakah bensin kita akan makin irit? nggak tahu sih. Gimana logika lu dah? Harusnya sih. Tapi dia cerita diputer-puterin udah lewat gundukan tanah yang sama, jalanan yang sama, rambu-rambu yang sama. Soalnya ini ceritanya pas horor dong, bukan cerita pas fisik dari kendaraan ya. Iya sih. Kecuali misalnya dia tiba-tiba pas masuk situ mati motor. Banyak tuh gue denger Oh cerita iya gitu. sih itu. Itu kan PR ya. Itu PR sih kalau Ya, kayak lu kayak misalnya lu yang lu khawatirin kan motor mogok kok enggak ya gak ada bensin. Tapi dia selamat. Tapi berarti ini dia Bensinnya irit. diirit, bensin irit. Jadi dia juga berdoa juga kan akhirnya. Iya sih. Bagus. Untuk dimanapun berada kalau kalian selalu ingat lah, intinya selalu ingat Apapun sama- doanya, yang penting lu apal. mau doa makan, doa apa ya segala macam lah di sapu jagat nih apa lah. Dan bismillah lah. Ini Bismillah. Iya bismillah, lu mau kemana-mana bismillah.
Dan gue punya pengalaman lucu entah horor ya, tapi ini kejadian pas SMP. Ngapa? Jadi waktu itu malam-malam nih, gue lagi nongkrong kan biasa. Itu gue kan nongkrong berempat atau berlima, gue lupa. Itu mau beli mau beli air yang ini seger-seger. Malam-malam seger-seger. Iya. Malam-malam seger-seger. Cuaca dingin. Cuaca dingin, air seger-seger. Nah, saat komplek ya teman-teman. lah, nipis madu seger. Emang ada zaman itu udah keluar. Jeruk nipis sama madu itu. Nah, gue beli tuh. Ngelewatin 2 kuburan. Maksudnya komplek kuburan ya. Oh, okay. Bukan 2 buah bukan kuburan pribadi 2 gitu bukan. Bukan. Jadi satu tempat full kubur, TPU lah. Nah, terus maju lagi selesai ini sawah, terus TPU lagi. Itu jalanan emang jalanan provinsi sih bisa dibilang. Lalu di kampung ya? Di kampung, iya SMP di sebuah kabupaten Jawa Tengah. Nah, gue udah beli nih arah balik kan, ngelewatin jalan itu lagi kan. Ya otomatis. Nah, gue setelah ngelewatin kuburan komplek yang pertama, kan tengah-tengah sawah lagi terus kuburan lagi kan. Oh, berarti cuma kepisah sama sawah doang? Iya. Gue berhenti di sawah, Cok. Motor gue mati. Gue sendiri posisi, coy. Lagi setelah membeli air jeruk nipis itu. Lu bayangin anjir. Sendiri malam-malam jam 9 malam di kampung gelap banget ya. Posisi sawah kan. Kuburan. Sawah pun pasti kagak ada lampu. Iya, sebelah sini mah udah muncul sawah semua. Udah gelap banget. Biarpun jalan provinsi cuman kan yang lewat mobil-mobil kencang. Kuburan. Gue sendiri nih arah pulang, udah bawa plastik hitam nih gue. Plastik hitam teman-teman. Nipis madu yang berplastik hitam. Sampai ngelewatin kuburan pertama, tiba-tiba motor anjir. Gue gini, gue salah kagak hidup. Bensin habis kali. Kagak, bensin masih ada. Terus gue panik kan. Gue posisi itu gue nggak bawa HP juga soalnya. HP zaman kita SMP masih apa ya gue ya HP-nya ya? Kayaknya masih Nexian ya masalah deh. Ya app yang belum ada WhatsApp. Boro WhatsApp. Masih SMS mas. Masih SMS kan? SMS pakai Axis dulu. Bro WhatsApp bro. WhatsApp bro. Iya WhatsApp. Oh, oke. Iya. Terus pas itu gue bingung tuh, sumpah. Gue tetap berdoa bro, tetap berdoa. Walaupun bawa begitu berdoa. Tetap berdoa gue karena yang gue punya cuma Allah. Nice. Bener. Biarpun saat itu ya seperti itu, cuman kita harus ingat dengan Allah. Kadang apapun tetap ingat dengan Tuhan. Kita nggak boleh melupakan Sang Pencipta kita. Nah, itu ada sekitar nggak nyampe 15 menit sih, paling 15-10 menitan. Itu gua kalau panik mah lama itu. Itu biasa lama sih emang. Karena di tengah-tengah sawah itu emang ada satu gubuk. Bukan gubuk sih, kayak saung. Kalau siang itu dia bengkel. Kalau siang bengkel kecil. Kalau malam kan tutup kan. Baik. Malam tutup. Ada lampunya di depan bengkel, lampu 1 biji kan di teras bengkel biasa lah yang pakai gubuk gitu. Gue di situ dengan lampu kuningnya itu loh, lampu kuning peternakan tuh. Terus lu mengharapkan bengkel itu buka? Enggak, gue kayak ini satu-satu penerangan cuma di sini doang cuy. Satu-satu penerangan cuma di bengkel itu doang. Kenapa nggak lu dorong motor? Sampai jangan dorong itu dulu. Kalau mau gue dorong, gue ngelewatin satu komplek kuburan lagi nih. Gue mending nunggu disusul teman gue kalau gue nggak balik-balik. Tapi balik ke temen lu nyamperin? Enggak, akhirnya terus motor gue cek-cek kan, kenapa ya? Gue udah dik tuh sebenarnya tuh panik karena jam 9 malam menuju 9:30 malam loh. Gelap banget cuy itu. Lampu cuma satu warna kuning. Terus gue cek-cek, gue urut-urut dari kunci kontak segala macam. Ternyata kabel yang arah dari kunci kontak ke aki dia tuh lepas. Jadi emang modelnya tuh disambungin dulu kabel sama kabel, baru bisa nyala. Lepas. Itu ternyata di situ pas gue sambung, nyala lagi netral tuh warna hijau. Wah, anjing tenang banget itu, gue langsung kayak, ya Allah terima kasih pertolonganmu telah hadir ya Allah gitu. Langsung gue gas lagi, gue banget udah tuh nyampe dah anjir tuh.
Gue dulu di kampung, gue makanya nggak pernah mau lewat sawah anjing. Takut gue. Sekarang gini dia mau nggak mau lihat sawah, mau lihat mana anjir, sawah semua cowok. Iya gue. Iya juga sih. Iya nggak sih, kalau di kampung gue sih gitu. Gue kalau gue ada jalur, kalau di kampung gue Brebes ada jalur satu lagi tapi lumayan jauh muternya emang. Iya sih, emang ada. Gue langsung muter jauh, gue mau lewat sawah. Takut gue. Anjing, dan lu berani lewat sawah. Wow. Kalau di kampung gue tuh ada 2 jalur sih emang tetap sih. Ini udah beda topik sama yang tadi ya, maksudnya. Yang satu jalur utama emang kanan kiri sawah. Gelap juga. Ada jalur satu lagi. Sebelah kiri kali, sebelah kanan sawah, dan itu bekas pembunuhan. Lebih mending mana? Sama-sama horor. Dan itu lebih gelap lagi. Anjing, nggak ada mendingnya daripada gua. Iya, dan itu juga kadang sering ada begal juga di situ. Ya udah mendingan nggak usah. Ini nggak usah mana-mana malam-malam anjing. Ya, tapi itu dulu sih. Anjing. Aduh, itu sih kalau pengalaman motor mogok itu sih emang kalau Itu sendirian tuh wah. Itu anjing sih. Itu kalau ngomong kayak gitu anjing sih, gua panik gua. Gua lebih baik lari motor bertiga. Gue juga niatnya mau gitu. Cuman lari, gue ngelewatin satu komplek kuburan lebih lama lagi. Anjir, ngomongin pembunuhan, mati kan kamera tuh. Serem juga ini. Wah, ini namanya The Real Horrors. Ih, Takut. gimana kalau itu nanti diceritakan selanjutnya? Wah, ide bagus. Kalian penasaran nggak sama yang pembunuhan yang ada di kampung kelahiran saya? Saksikan keseruan Horrors berikutnya. Takut. Oh iya, kita lupa ngingetin. Buat kalian para Horrors penggemar setia sahabat ABK yang punya pengalaman cerita horor ataupun apapun itu, Horor komedi juga nggak apa-apa. menarik. Biarpun kita udah horor banget mukanya ini. Gue sih udah horor banget. Iya. Boleh langsung share aja ke nomor WhatsApp admin. Nggak ada, belum ada. Belum ada. Email aja. Oh, nanti ada. Kalau nggak DM. Ya, bisa email, bisa DM. Kan? Di Instagram official kami. Iya, jangan pakai nomor-nomor dulu. Ya udah, segitu aja, sekian dari kami. Takut.